wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini masih tentang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Fokus kita akan belajar tentang perundingan dan konferensi apa yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, masih ingat ada dua cara diplomasi dan cara perang. Karena yang perang kita pernah bahas dan selesai, kita akan fokus ke cara diplomasi. Nah, ada beberapa diplomasi dan nanti tetap ada perangnya juga sih, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa tapi tidak semuanya. Ya, kita akan fokus hanya sampai perundingan Renville. Jadi untuk kali ini mencangkup perjanjian Linggarjati, agresi militer Belanda pertama, dan perundingan Renville. Kita mulai dulu dengan perjanjian Linggarjati. Isi dari Linggarjati kurang lebih sebagai berikut. Belanda mengakui secara hukum wilayah Republik Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang selanjutnya, Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang terakhir, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda, ya, dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala persemakmuran. Nah, Linggarjati itu adanya di Kuningan. Nah, kalian kalau ingin melihat secara langsung, ya, kalian bisa datang ke Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Di situ ada gedung perundingan Linggarjati. Nah, Linggarjati ini merupakan perundingan pertama ya antara Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, ya, sama seperti dahulu, Belanda akhirnya mengingkari ya perjanjian Linggarjati dengan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Yang akibatnya menghasilkan agresi militer Belanda pertama. Nah, agresi militer Belanda ini yang pertama ini adalah buntut dari ketidakpuasan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, karena dianggap Indonesia adalah milik Belanda, makanya Belanda tidak ingin Indonesia merdeka. Nah, tujuan agresi militer pertama ini kurang lebih sebagai berikut, ya. Merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya, ya, misalkan tebu dan lain sebagainya. Yang kedua, merebut sumber daya alam, ya, khususnya minyak. Nah, kurang lebih secara singkatnya seperti ini. Tanggal 20 Juli 1947, Van Mook, ya, seorang Belanda, menyatakan tidak terikat lagi terhadap perjanjian Linggarjati. Maka dari itu Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia ya di Sumatera dan Jawa. Fokus mereka untuk merebut perkebunan tembakau, tebu, pelabuhan-pelabuhan, pertambangan dan pabrik-pabrik gula. Nah, merasa dikhianati, Indonesia melaporkan kejadian ini kepada PBB, ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang karena
dinilai Belanda telah melanggar perjanjian internasional, yaitu perjanjian Linggarjati. Belanda ya yang memiliki sekutu seperti Amerika dan Inggris, mereka merasa tidak akan terganggu dengan hal ini. Namun pada akhirnya setelah Indonesia melaporkan ke PBB, bahkan sekutunya mengecam tindakan militer ini. Ya, akhirnya beberapa negara di dunia mengecam, yang memberikan reaksi yang keras terhadap agresi militer Belanda ini. Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan ya yang diadakan oleh Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan konflik senjata yang terjadi di Republik Indonesia. Ya, pada awalnya Belanda tidak menerima. Namun karena banyak tekanan ya dari internasional, maka pada tanggal 15 Agustus 1947 Belanda akhirnya menerima resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut ya agar gencatan senjata. Akhirnya Dewan Keamanan PBB membuat komite 3 negara untuk menengahi konflik ini. Nah, dari sini muncullah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Renville. Ya, Perjanjian Renville ini menindaklanjuti karena ya pengingkaran isi Perjanjian Linggarjati. Ya, diadakan di atas kapal perang Amerika yaitu USS Renville. Ya, dihadiri oleh Belanda dan Indonesia serta Komisi 3 Negara dan PBB sebagai penengahnya. Namun isi dari Perjanjian Renville ini sungguh merugikan Indonesia. Kenapa? Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Ya, berarti Jawa Barat dan Jawa Timur dan serta Madura tidak dianggap sebagai wilayah Republik Indonesia. Kalian bisa lihat di gambar ya. Yang berwarna putih ini adalah zona yang tidak diakui Belanda sebagai Republik Indonesia. Ya, batasnya dibentuk dengan garis demarkasi bernama garis Van Mook. Nah, akibatnya apa? Ya, TNI pada saat itu harus mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena apa? Karena adanya Perjanjian Renville ini. Nah, pada akhirnya ekonomi Indonesia melemah karena beberapa wilayah penghasil kebutuhan pokok akhirnya dikuasai oleh Belanda. Dan selanjutnya ya wilayah Indonesia akhirnya banyak dikurangi karena perjanjian ini. Nah, dari sini ya Belanda melakukan hal yang sama lagi, yaitu melanggar Perjanjian Renville yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dapat menimbulkan rasa cinta tanah air, rasa semangat bela negara untuk kalian semua. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.